Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Senang sekali saya Eka Mendekasari kembali menyapa Anda dalam program acara spesial ya, yang mana menghadirkan setiap pekannya narasumber-narasumber yang luar biasa dari berbagai stakeholder, berbagai SKPD untuk mengulas seperti apa kemudian persiapan Kota Parepare untuk menuju Kota Sehat 2025 menyambut 2026 sebagai Kota Sehat yang paripurna. Dan yang akan kita ulas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini pemirsa, bagaimana kemudian seperti apa air minum yang merupakan kebutuhan utama, kebutuhan pilar utama bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Kota Parepare dalam kaitan kelayakannya atau memiliki elemen-elemen yang siap untuk dikonsumsi secara sehat oleh seluruh masyarakat. Telah hadir di studio bersama kami perwakilan dari PDAM Parepare. Kita ucapkan selamat datang Ibu Johana, merupakan pelaksana tugas Direktur PAM Tirta Karaja. Selamat pagi, sehat. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Cantik sekali hari ini ya. Dan juga kita ucapkan selamat datang di TV Peduli dari PUPR Kota Parepare, Bapak Suhandi. Assalamualaikum ya. Bapak. Assalamualaikum. Semangat Pak Suhandi. Semangat. Semangat ya. Baik, kita langsung saja tanpa tunggu lama mendengarkan penjelasan bagaimana akses air minum layak sebagai pilar Kota Sehat. Karena saya mau garis bawahi akses air minumnya dan layak minumnya. Itu mungkin dua substansi yang perlu kita paparkan kepada pemirsa di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Adik Ika. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika ya, sudah mengundang kami, termasuk Dinas Kominfo beserta jajarannya telah mengundang kami. Saya selaku PLT Direktur PAM Tirta Karaja Parepare diundang untuk sebagai narasumber di dalam live talk show TV Peduli dengan tema akses air minum layak sebagai pilar Kota Sehat. Ya. Pertama-tama mungkin saya bisa menyampaikan bahwa PDAM Kota Parepare itu didirikan pada tahun 1980. Nah, setelah beberapa di tahun 2023 oleh peraturan wali kota menjadi perusahaan umum daerah air minum Tirta Karaja. Nah, PAM Tirta Karaja ini memiliki visi utama yaitu bukan hanya menyediakan air, tapi menghadirkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera khususnya bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Jadi bisa mungkin sedikit saya jelaskan bahwa PAM Tirta Karaja memiliki 5 unit instalasi pengolahan air. Jadi bisa saya jelaskan sedikit masalah sistem pengolahan air yang ada di PAM Tirta Karaja. Jadi awal pengambilan air dari air baku dari sungai itu kita masukkan ke dalam intake untuk disalurkan ke pengolahan selanjutnya. Ini yang mana pengolahan selanjutnya itu kita masukkan ke dalam clarifier. Ya, clarifier itu fungsinya untuk memisahkan air-air yang kekeruhan terhadap air yang telah diambil dari sungai itu. Misalkan vlog-vlog yang ada itu menyatu dengan kekeruhan itu. Setelah dari clarifier itu menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu terdapat ada filter yang kami gunakan. Filter itu yang fungsinya juga untuk lebih memisahkan bakteri-bakteri yang ada di dalam untuk lebih menjernihkan, yang mana kita memberikan alat bahan kimia khusus agar lebih jernih. Setelah tahapan filter, kita masukkanlah kembali ke bak reservoir. Di bak reservoir lagi ini kita memberikan yang namanya lebih menjernihkan, ya, kita berikan
sedikit kaporit dengan tujuan setara dengan apa ya, disinfektan untuk lebih menjernihkan lagi. Tapi disinfektan yang layak konsumsi ya? Iya, layak konsumsi. Jadi setelah dari reservoir nanti inilah kita juga perlu memeriksa sebelum didistribusikan ke pelanggan. Jadi untuk memeriksa ini kita punya laboratorium, punya lab yang sesuai kesehatan, standar kesehatan nomor 2 tahun 2000 berapa ya kemarin itu 2023 ya, sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi selain daripada sumur-sumur ini, kita juga memiliki sumur bor. Jadi sumur bor ini ada 15 titik. Namun untuk saat ini ada 2 yang tidak terlalu berfungsi karena tingkat zat besinya atau apanya ya, sehingga kita tidak fungsikan. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar sejarah tadi ya, awal mula dibentuknya, kemudian seperti apa kemudian manajemen sistem sirkulasi dan mekanisme yang dijalankan oleh PDN PAM Tirta Karajaya begitu ya. Mungkin pertanyaan saya begini Bu Juhana, izin kalau kita berbicara tentang akses itu kan pendistribusian. Ya, seperti apa kemudian pendistribusiannya sekarang? Kan ada beberapa titik ya, tadi disebutkan ada 15, meskipun ada 2 yang belum maksimal karena tadi ada kandungan zat besi yang mungkin tidak bisa karena ada over begitu ya. Bagaimana saat ini, apalagi kan memasuki pancarubah seperti musim sekarang ya Pak, itu ada kalau musim kemarau air tidak mengalir karena kurangnya debit air. Itu disampaikan netizen kita. Ketika hujan, air yang didistribusikan keruh. Ini kan dilematis sekali. Nah, bagaimana kemudian dari PDAM mencari solusi untuk akses pelayanan air minum yang ini tadi bisa dikonsumsi secara sehat, mengalir ke rumah-rumah dalam kondisi jernih untuk mendukung tadi program Kota Sehat itu. Mungkin pertanyaannya di situ, Ibu, silakan. Jadi begini, Mbak Gaya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, jadi kita dari PAM Tirta Karajaya itu mengupayakan bagaimana kita memberikan yang jernih. Namun dari pihak PDN juga kan ada beberapa kendala yang kita biasa temukan. Semisalkan ada kebocoran. Jadi kan kebocoran itu Mbak Ika ya, kebocoran itu otomatis ada semacam pasir-pasir atau apa yang masuk ke dalam pipa akibat dorongan dari air itu, sehingga air yang diterima pelanggan itu kadang keruh. Itu akibatnya. Atau sementara kita matikan pompa secara tidak sengaja, air pasir yang di sekitarnya itu sempat masuk ke dalam pipa, akhirnya ketika disambungkan masih ada itu keruhan masih ada air keruh yang sampai di pelanggan. Tapi ini tidak terlalu lama durasinya, kemungkinan saja ketika habis air yang debu pasir-pasir halus tadi itu habis, mungkin distribusinya sudah mulai bersih lagi, mungkin untuk sesaat saja. Oke, tapi kan jaminan dibutuhkan oleh masyarakat Ibu Ijin. Ya. Ketika kondisi air dalam keadaan seperti tadi, entah itu keruh atau berubah warna, tidak jernih, tapi ada jaminan dari PAM Tirta Karajaya meskipun kondisinya seperti itu masih bisa dikonsumsi paling tidak untuk MCK gitu. Masih bisa. Ya, masih bisa kalau untuk MCK. Jadi kami ini sarankan atau kalau bisa buat pelanggan-pelanggan PAM Tirta Karajaya yang ini sebaiknya mungkin diadakan penampungan semacam tandom untuk air yang agak keruh tadi itu ditampung ke tandom, pasirnya kan turun otomatis, jadi yang bisa digunakan itu yang sudah tersaring bisa digunakan. Oke. Nanti kita ngobrol lagi terkait Bu ya. Saya ke Pak Suandi, masih semangat Siap, Pak Suandi? semangat Bu. Masih. Oke, tadi kita jelaskan pemaparan dari Ibu Juhana terkait ketersediaan air, kemudian kendala yang terjadi di lapangan seperti apa. Karena kan
Kalau pemirsa ya, masyarakat kita warganet kan kadang-kadang izin. Kita kadang menafikan persoalan apa di lapangan yang ada di terjadi begitu. Tapi yang kita sebagai pelanggan kita mau yang terbaik dong, kan begitu. Nah ini kalau kita lintas SKPD ke PUPR, bagaimana kemudian bentuk komitmen dan konsistensi jangka panjang untuk ketersediaan air baku tadi gitu, Bapak. Silakan. Terima kasih banyak Bu Eka. Selamat siang, selamat pagi pemirsa TV Peduli yang berada di rumah. Terkait dengan kami dari Dinas PUPR, saya Suhandi, Kepala Bidang Cipta Karya. Keberadaan Dinas PUPR adalah organisasi perangkat daerah yang mendukung kebijakan kepala daerah dalam hal ini wali kota terhadap pengembangan infrastruktur air minum tentunya. Jadi kalau PDM itu operasionalnya program-program pemerintah daerah melalui untuk air minum, sektor air minum pasti role-nya masuk di Dinas PUPR. Jadi apa yang digambarkan tadi oleh Ibu PLT Direktur PDM bahwa ada 14 sumur yang beroperasi sekarang, ada 2 yang tidak, itu semua merupakan program yang masuk di Dinas PUPR tentunya. Namun demikian kita juga patut berbangga dengan keterbatasan pembiayaan sekarang ini. Atas saran usulan Bapak Wali Kota, kami coba-coba mencari dana tambahan melalui dana DAK, Bu. Insya Allah di 2026, Bu Direktur, kita dapat lagi satu program sebesar 3,6 miliar, Bu Eka. Itu untuk menambah kapasitas daripada air dari PDM, sumber air PDM. Dia berupa sumur dalam BK, dan kemudian ada 3,6 km pipa distribusi yang kita bangun. Kemudian yang paling penting adalah kebijakan pemerintah adalah kepada MBR dengan menyiapkan 250 KK sambungan rumah. Jadi itu program 2026, insya Allah kita dapat itu, BK. Itu semata-mata bagaimana pemerintah daerah mensupport keberadaan air minum dari segi kuantitas dulu, kemudian secara kualitas juga kami coba-coba melakukan mengajukan proposal terhadap penambahan IPA lagi, instalasi pengolahan air. Kita tahu bersama IPA ada bendungan di Bilalange, itu dibangun oleh Balai dulu, Kementerian PU, belum termampatkan airnya, Bu. Infrastruktur sudah ada berupa bendung, kemudian ada reservoir, tetapi untuk memanfaatkan itu diperlukan instalasi pengolahan air dengan sistem jaringan. Dengan keterbatasan dana itulah kita cari bagaimana pimpinan dalam hal ini wali kota mencari cara untuk bagaimana kita berusaha mendapatkan sumber-sumber pembiayaan untuk mengoptimalkan itu kembali, sehingga sasaran kita dari segi optimalisasi layanan, optimalisasi kuantitas dulu, sambil pelan-pelan secara perlahan manajemen itu memperbaiki kualitas juga yang kita, tapi ada 2 gap yang perlu diselesaikan, tentu secara kuantitas, kemudian secara kualitas. Yang paling penting mungkin nantinya adalah secara kontinuitas, jadi ketersambungan antara tidak ada keluhan selama setahun. Sekira itu mungkin harapan dari pemerintah daerah, termasuk Direktur PDM. Itu, Bu. Ini saran dengan sustainable life, kehidupan berkelanjutan ya. Jadi buat apa ada barangnya, jumlahnya besar, volumenya besar, kemudian kualitasnya baik, tapi saat itu saja tidak ada pemikiran atau mungkin rencana planning ini bisa dinikmati jangka panjang. Nah ini tadi saya pertanyaannya ke Pak Suhandi di awal. Kemudian ini sebenarnya untuk di sana ya, ada tadi belum adanya instalasi pengolahan air dengan sistem jaringan. Mungkin kalau ini sudah terfasilitasi dengan baik atau mungkin sudah bisa digunakan secara maksimal, Pak. Apakah ini bisa menambah pasokan air dan boleh dikata tidak ada lagi titik-titik di Parepare yang tidak merasakan PAM Tirta Karajaya kalau ini juga sudah dimaksimalkan untuk keberlanjutan jangka panjang gitu, Pak? Makasih Bu Eka. Jadi di sana itu direncanakan itu sesungguhnya baru rencana ya, belum ada sumber dananya, tapi kami sudah coba-coba sonding. Itu kapasitasnya bisa diolah adalah 20 liter per detik. 20 liter per detik dengan kapasitas reservoir existing di sana 1.500 kubik. Kita butuh jaringan lagi distribusi untuk menghubungkan lagi daerah-daerah daerah selatan
Sehingga jadi yang paling penting kan sesungguhnya bukan cuma panjang-panjangnya, tetapi bagaimana interkoneksitas, ketersambungan antara satu sumber air dengan produksi ke masyarakat, sehingga terjadi pemerataan air baik daerah atas maupun kota bawah secara merata. Memang kerja keras daripada PDM tentunya dengan pemerintah daerah, karena di satu sisi juga pengembangan perumahan juga kita tahu bersama kota-kota kita kan sudah secara berkembang juga dengan meningkatnya perumahan, itu juga memberi beban kepada PDM bagaimana memberikan suplai air yang secara kuantitas tadi kepada buka baik pelanggan lama, terlebih lagi pelanggan yang baru yang setiap tahunnya ada. Ini Ini ketersediaan juga, versus dengan kebutuhan. Ditambah lagi industri misalnya nanti yang juga berkembang juga, tambah rumah-rumah makan, itu semua butuh suplaian, dan memang harus ada planning jangka panjang bagaimana aku akan melakukan pelayanan di sektor air minum 5-10 tahun yang akan datang. Kondisinya bagaimana, itu mungkin harus ada role modelnya. Mungkin nanti Ibu Direktur bisa. Iya, ini kalau istilahnya Kota Parepare mau tidak mau memang akan menghadapi fase seperti itu, karena kita menggeliat terus yang makin maju, makin modern. Apalagi Parepare juga makin ke sini makin banyak hal yang menarik orang untuk stay di sini, termasuk investasi dan berbisnis di Kota Parepare. Nah, ini mungkin yang harus kita pikirkan, tidak boleh kita nafikan terkait perlindungan untuk daerah resapan. Ini barangkali Bapak ya, karena ini merupakan salah satu lini yang jangan sampai kita abai, kemudian padahal ini sebenarnya hal yang perlu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan akses apalagi layak minum untuk seluruh masyarakat untuk daerah resapan ini. Mohon pencerahan terkait itu Bapak dari PUPR sendiri. Tentu terkait dengan adanya ini tadi, ini bukan cuma kaitannya dengan PDM. Ada tata ruang Bu yang mengatur itu. Jadi tata ruang ada juga di PU memang yang mengatur daerah-daerah yang mana bisa dieksplorasi, bagi daerah mana yang bisa dibanguni, tentu dengan perbedaan cara, sehingga air kita juga yang sedianya merupakan sumber-sumber air baku bisa tetap terjaga secara keberlanjutannya tadi, sumber-sumber air kita. Sesungguhnya meskipun demikian, ke depan memang yang paling penting barangkali tidak cuma mengandalkan air dalam Bu. Harus ada air permukaan, karena kita punya Sungai Karajae, itu harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga lebih bisa dioptimalkan dengan jumlah duit yang besar. Sungguh sayang memang sekarang ini kondisi sumber air baku PDM yang ada di Sungai Karajae itu kan mengalami karena banjir. Ada banjir kemarin Bu. Iya, banjir 2022 itu merobohkan semua infrastruktur sana Bu, sehingga betul-betul yang tadi Ibu Eka tanya bagaimana kalau musim hujan, pada saat kondisi hujan itu mereka kurang banyak menampung karena tadi banyak loss airnya. Mereka sudah tangani secara, tetapi itu belum optimal tentunya. Harus ada tindakan lagi, tetapi itu lagi kembali kita bagaimana secara kembali lagi masalah uang. Kami juga tentunya mensupport PDM melalui sumber daya di bidang sumber daya air itu kita mencoba untuk mencari bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat dari Beronjong Budi. Iya, Beronjong. Kita sudah dapat, yaitu di Beronjong itu dipakai untuk bukan Beroncong Bu. Beronjong. Saya malah mikirnya Berondong. Beronjong itu adalah rangkaian kawat-kawat diisi batu untuk melakukan bendungan air. Iya. Untuk menahan debit air, sehingga pada saat ada kemarau masih bisa ditahan. Nah, itu kondisinya. Jadi seperti itu upaya-upaya kami bagaimana berkolaborasi dengan PDM menunjukkan kami apa-apa yang mau kita coba-coba cari alternatifnya. Oke, baik. Nah, mungkin nanti bisa langsung ditanggapi juga sama Ibu Direktur ya. Pasca terjadinya banjir yang cukup besar di tahun 2022 Bapak ya, dan juga Ibu. Apa proses rehabilitasi yang kemudian itu kan tadi kebocoran-kebocoran, apakah Beronjong ini juga salah satu inovasi atau mungkin strategi untuk kemudian jangan lagi ada yang miss air sehingga bisa ditampung dengan baik dan bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa didistribusikan ke rumah-rumah warga? Ibu barangkali silakan. Oh iya, boleh.
Terima kasih Mbak Eka. Jadi setelah pasca banjir yang tahun 2022 itu, jadi kami bermohon ke pihak balai untuk dikirimkan semacam bronjong, ada berapa ribu kami gunakan waktu itu. Jadi bronjong itu kita isi bahan material, batu gunung, kita sampai bisa meningkatkan debit air yang yang dibutuhkan oleh pengolahan setinggi yang ada kan pipa di sana harus melewati batasan itu untuk mengisap masuk ke dalam intake. Setelah dilakukan bronjong debit air naik. Naik sehingga kembali kita bisa jadi kurang lebih 2 minggu saat jebol tanggul itu kita buat bronjong, akhirnya debit air bisa naik kembali dan kembali kita bisa beroperasi melayani masyarakat Kota Parepare. Namun di Salokaraja itu, Sungai Karaja itu cuma bisa melayani kurang lebih setengahnya, 50% saja pelanggan. 50% pelanggan saya yang bisa dilayani untuk IPA Sungai Karajaya. Jadi yang 50%-nya itu dilayani oleh sumur bor yang ada 13 unit itu. Jadi itulah yang bisa melayani dari 4 kecamatan ini, kecamatan yang ada di Kota Parepare. Baik. Nah, mungkin Pak Suanda, mungkin Bu Direktur bisa langsung menanggapi. Ini hadirnya bronjong tadi, ini dia sifatnya temporer atau dia permanen kah? Atau memang dibutuhkan harus dibuat bendungan memang yang skala besar seperti sebelumnya, yang jauh lebih kokoh gitu. Pak Suwandi. Saya. Secara struktur tentu bronjong ini tidak bisa menggantikan posisi daripada bendungan yang permanen. Tapi itulah langkah upaya dari pemerintah daerah bagaimana tetap memfungsikan potensi air yang ada. Ya, sambil karena kalau taksasi anggaran pasti puluhan miliar. Kita dengan kondisi sekarang pasti susah. Nah, inovasi yang dilakukan PDAM tentu melakukan dengan berkolaborasi dengan PU melakukan ke balai, meminta bantuan bronjong kemudian diisi. Tapi apakah itu mengganti? Tentu tidak secara struktural. Tetapi untuk menambah debit tentu masih bisa lah. Seperti itu Bu, kalau dari kami. Oke. Ini kan memang semuanya mengalami efisiensi. Tapi itu tidak membuat kita kalang kabut, tidak membuat kita disempurnakan Allah dengan banyak ide-ide kreatif. Salah satunya dengan bronjong tadi dengan jumlahnya ribuan, begitu ya Bu ya. Oke. Nah sekarang saya masih ke Ibu lagi dari PDAM ya, PAM Tirta Karajaya. Ini kan berapa sebenarnya gini, saya sederhanakan ya pertanyaannya. Bagaimana sejauh ini PAM Tirta Karajaya menampung aspirasi masyarakat? Karena kan kalau kita buka layanan hotline Pak, luar biasa ya. Apalagi sekarang akses informasi mudah sekali sampai. Dan banyak platform-platform yang bisa digunakan oleh pemirsa kita, warganet kita untuk menyampaikan itu. Nah, seperti apa sekarang? Karena kan masyarakat maunya saset-saset. Nah, gimana Bu untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat? Iya, terima kasih. Jadi untuk menampung semua, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat pelanggan khususnya, jadi kami sediakan ada semacam aplikasi info aduan. Jadi info aduan itu tiba ke layanan aduan kami. Jadi langsung kami tanggapi terkait masalah air keruh atau pokoknya ini model pengaduannya Bu di WhatsApp, Instagram, TikTok atau semua ada. Semua kita gunakan WhatsApp maupun platform lain. Iya, platform lain. Boleh juga langsung ke kantor, silakan. Jadi insya Allah kami bisa antisipasi secepatnya dengan mengarahkan kepada bagian-bagian yang terkait, bidang-bidang terkait, gitu. Ya. Ada lagi Bu cukup? Saya mau pindah ke Pak Suwandi lagi. Silakan. Oke, baik. Nah, ini Pak, memang sebenarnya kalau kita seperti di awal saya menyatakan tema kita ini akses air minum layak sebagai pilar kota sehat. Karena memang salah satu indikator kota sehat itu adalah airnya itu tidak hanya jernih, bersih, mengalir sampai jauh. Akhirnya sampai ke laut. Itu lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo. Ya baik. Bapak Suwandi suka senang ya menghangatkan pagi-pagi ini.
ini mungkin juga penguatan yang ingin disampaikan dari Dinas PUPR, Iya. bagaimana bersinergi secara Iya. aktif dengan PAM Tirta Karaja. Bukan cuma itu, tapi berbagai lini sektor, khususnya Dinas Kesehatan sebagai pionir dari kegiatan program Kota Sehat itu, Iya. Bapak. Silakan. Kasih kembali Bu Eka. Jadi tadi seperti prolog saya bahwa keberadaan Dinas PUPR adalah organisasi perangkat daerah yang tentunya mendukung daripada kebijakan wali kota terhadap infrastruktur penggunaan air minum di Kota Parepare. Nah, artinya apa? Kolaborasi, kerjasama, baik secara program maupun kebijakan tentu harus ada duduk bersama dengan PDM sebagai operator air minum, sehingga apa-apa kebutuhan daripada PDM terkait infrastruktur kita coba duduk bersama. Bagaimana pendananya, bagaimana konsekuensinya, itu yang kita ramu bersama. Nah, kaitannya dengan kesehatan juga tentu tidak lepas dari program kerja bersama dengan PDM. Ada kerjasamanya MOU kok tidak salah Bu Dati ya. Secara rutin melakukan pemantauan kualitas air di secara berkala dilakukan oleh Pemantauan kualitas secara berkala, air ya, ini dilakukan secara berkala. berkala. Seperti model Iya. asesmennya itu seperti apa Pak? Izin, karena kalau pemantauan itu apakah diuji labkan lagi Uji atau lab. mungkin ini tahun segini kualitas air seperti ini, kita naikkan lagi seperti di negara-negara lain kan di pinggir-pinggir jalan airnya langsung bisa diminum Pak. Kayak gitu ya. Bagaimana proses daripada pemantauan kualitas air ini secara terus-menerus? Apa silakan? Jadi maaf Iya, ya iya. Pak. Jadi begini Pak Eka ya. Jadi untuk memastikan bahwa kualitas air di PDM itu layak untuk dikonsumsi, jadi kami punya laboratorium tepatnya dekat di instalasi pengolahan air. Jadi langsung di situ bisa diuji. Jadi tiap 2 jam itu kami mengecek. Tiap 2 jam kami mengecek kelayakan air minum yang mau didistribusikan ke masyarakat, ke pelanggan. Setelah itu tiap bulan juga kami mengambil sampel karena berhubung alat-alat yang PDM Parepare miliki tidak terlalu lengkap, belum terlalu lengkap. Jadi setiap bulannya itu kami mengambil sampel di 4 kecamatan ini untuk di tes uji lab di BBLK, Balai Besar Laboratorium. Ya. Oke. Iya, jadi tiap bulan kami membawa ke sana dan hasilnya alhamdulillah layak untuk dikonsumsi sebagai air bersih. Iya. Oke, jadi keren juga ya karena proses pengujiannya dilakukan per 2 jam. Iya. Per 2 jam. Jadi bisa 48 kali dalam sehari gitu ya. Dan setiap bulan pun dilakukan pengujian secara berkala Betul, juga iya, ya. betul. Dari beberapa titik 4 kecamatan di Iya, Kota 4 Parepare, kecamatan. kemudian dikirimkan ke BBLK. BBLK. BBLK untuk dilakukan pengujian lebih lanjut apakah yang kita konsumsi ini pas untuk, tapi yang pasti dari ini mungkin jaminan daripada pemirsa dulu. Jadi air yang kami konsumsi selama ini kan gini Pak, kita kan di Parepare sudah boleh kata smart city, smart people, semuanya itu instan dan cepat. Jadi minumnya kita sudah air kemasan. Nah, tapi ada juga seperti datuk saya itu minumnya dari air pam itu dimasak. Oh iya. Saya pengen tahu sebenarnya apakah air yang tadi dari pam itu ya dimasak itu bisa dikonsumsi gitu. Tapi dimasak dulu tapi kualitasnya seperti apa? Skalanya Bu, izin dari Ya, jadi terus terang hasil dari uji lab di PAM Tirta Karaja itu sesuai dengan Permenkes menyatakan bahwa air yang belum terkontaminasi dengan ini sudah layak minum. Jadi di lab itu sudah bisa diminum. Nah, maksud saya ketika sudah sampai di rumah Ibu, silakan Bapak. Mungkin sederhana saya tambahkan mungkin Iya. apa yang disampaikan oleh Ibu Diri itu sebenar bahwa di sumber air itu pada saat diuji itu layak pasti. Tapi yang belum bisa dibayangkan itu kan ini perjalanan pipa ini kan sekian ratus kilometer. Ya. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Direktur PDM pada saat misalnya air tiba-tiba mati listrik, itu yang masih bercampur dengan lumpur itu masih mengalir terus. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi tentu ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh PDM Bu, tentu melakukan sampel-sampel juga di rumah masing-masing
Kemudian banyak menerima masukan dari netizen, apakah biasanya kan dari keruh, kemudian ada coklat atau ada hitam berwarna. Tapi itu kan upaya-upaya dari PDM untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem jaringannya. Jadi bukan cuma di sumbernya yang dilakukan nanti optimalisasi, tapi bagaimana sampai di pemantauan sampai ke, dan itu sudah dilakukan pasti PDM. Cuma memang sekarang pasti lebih cenderung kepada di tadi saya bilang di kuantitinya dulu, kuantitinya bagaimana orang terus dapat air terus untuk minimal tadi NCK. Tetapi mau seperti di luar negeri yang langsung diminum itu pasti belum sampai. Tetapi ada jaminan dari PDM kalau di sumbernya diminum pasti bisa, karena sudah melalui pengujian. Tapi kalau pendistribusian contoh dari sumbernya ya, kemudian saya di rumah nih ambil dari wastafel kan, maksudnya air keran di situ, kemudian seperti kan saya bilang tadi, data saya tuh nenek saya gitu kan, sampai hari ini nggak bisa minum air kemasan. Bisanya seperti itu. Kalau memang tadi Agilab bagus dikonsumsi, sudah layak dikonsumsi, sudah sehat boleh dikatakan begitu. Tapi kan airnya udah mungkin dari itu langsung minum ya, seperti kata Pak Swandi. Tetapi kalau air dari sana kemudian dimasak dengan temperatur yang tinggi, kemudian didinginkan, apakah itu sudah bisa diminum? Bisa. Sudah bisa diminum. Itu pertanyaan sudah bisa diminum ya. Karena ada memang beberapa orang ya karakternya unik sekali, memang tidak bisa minum air kemasan, bisanya betul. matang gitu kan. Zaman apa era kolonial barangkali. Malah nenek saya Bu Eka, meskipun sudah dimasak ditaruh lagi itu apa itu yang warna merah itu? Kayu sapang itu. Jadi itu persoalan kebiasaan, persoalan mindset bahwa ada hakul yakin bahwa dengan mengenal itu semua kemampuan hilang. Meskipun belum tentu bisa jadi setelah dilakukan uji. Cukup. Tetapi meyakinkan secara pribadi bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar. Air kan memang ada namanya itu buku karangan orang Jepang lupa ada Body Miracle of Water gitu kan, air itu memiliki ion-ion penyembuh, apalagi dikasih doa-doa ya. Aku yakin pada benar-benar. Jadi terakhir barangkali sebelum kita jeda Pak, karena saya masih butuh Ibu di sini karena kapasitas sebagai Direktur Pam Tirta Karaja. Bagaimana mungkin penguatan ini disampaikan kepada masyarakat terkait komitmen kuat dari PUPR yang berkoordinasi kemudian membangun sinergitas yang apik di berbagai lini sektor dalam upaya juga 2020 tidak lama lagi Pak. Bagaimana PUPR terus berkiprah dan memberikan inovasi-inovasi terbaik. Bukan cuma perusahaan minum loh. Oh begitu. Silakan Pak. Makasih Bu Eka. Jadi di PU kan beberapa bidang itu ada keterlibatan langsung dengan beberapa SKPD. Di samping tadi disampaikan tadi bahwa untuk sektor air minum kita sudah mendapatkan dana 3,6 miliar. Di sektor sanitasi itu nanti di tahun 2006 kita sudah mendapat juga 1,4 miliar Bu. Itu dengan membangun jamban MCK, MBR itu plus dengan toiletnya, biliknya itu sebanyak 68 ada di Kelurahan Bumi Harapan. Sasaran kami adalah tentunya adalah semua daerah-daerah yang SK Wali Kota Stunting, ada 6 kelurahan itu kita melakukan meningkatkan kualitas masyarakatnya Bu, baik secara air minum maupun secara sanitasi dan kebersihan. Jadi dari sektor sanitasi kita sentuh melalui dana DAK juga. Kemudian dari sektor air minum ke 6 kelurahan yang merupakan program Wali Kota untuk menangani stunting kita sentuh. Jadi ada sinergitas atau relevansi antara program pemerintah pusat untuk penurunan stunting dengan program pemerintah Pare untuk menghadirkan visi Wali Kota yang 18 program itu. Oke, terbaik sejahtera maju. Ya, ini keren sekali. Yang 7.000 penonton bisa tepuk tangan buat Bapak. Iya, ini karena dia betul Pak. Karena kan meskipun komitmen kita besar untuk membuat kualitas air itu bersih dan sehat. Kalau saya mau garis bawahi atau mau saya highlight yang sanitasi. Kalau sanitasi juga tidak tercerahkan dengan baik itu kan bisa kemana-mana dan bakteri-bakteri itu bisa mencemari kualitas air minum kita ya. Ini luar biasa. Ada kurang lebih berapa puluhan yang akan dibangun dan di tahun 2026 tadi kita sudah mendapatkan bantuan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. 25 ini kemarin ada 22 Bu di Lapade. Jadi betul tadi yang Bu Eka bilang ada korelasi yang erat antara sanitasi yang baik dengan air minum. Kalau sanitasinya yang tidak kedap, itu akan mempengaruhi kualitas air masyarakat, terutama air sumur dangkal. Ini kita berharap semua teman-teman masyarakat itu membangun rumah, membangun tangki septik yang kedap.
terhadap jangan segan-segan maksimalnya kan 5 tahun atau 3 tahun sekali kita Harus sedot. disedot, betul. Kalau ada persepsi di masyarakat bahwa kalau dia tidak sedot rumahnya jambannya itu berarti bagus, padahal itu keliru. Pasti itu akan mempengaruhi kualitas air di bawah. Dan celakanya tetangganya yang pakai sumur minum, ini semua tentu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan, Bu. Jadi semua akan pasti saling berhubungan, baik secara air minum, sanitasi, infrastruktur, dan terutama tadi pola hidup kita sebagai masyarakat. Jadi ujung tema adalah bagaimana masyarakat harus memahami arti penting daripada kesehatan, baik secara individu maupun secara kolektif. Betul. Kembali kita mengusung PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kata selepas ini sudah ada dinas kesehatan menutup perjumpaan kita nanti. Selepas ini, terima kasih Pak Hamdul, ini keren sekali pemaparannya. Pokoknya memuasai banget ya. Siap. Nanti kapan-kapan pindah lagi Pak ya. Siap. Oke, baik. Dan saudara pemirsa, jangan kemana-mana, selepas ini saya akan segera kembali dengan narasumber yang berbeda dari dinas kesehatan. Tetaplah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Sredi Suyarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sutun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news Anda selengkap. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Sredi Suyarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sutun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news Anda selengkap. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami setelah hadir tadi Bapak Suhandi dari Dinas PUPR. Kembali kita di program ini, kita efektifkan waktu yang terus berjalan dan kita ucapkan selamat datang kembali Bapak Yusri dari Dinas Kesehatan. Sehat Pak? Siap. Alhamdulillah, kalau Pak Yusri selalu hadir menemani kita ya, dan tadi sempat menyimak juga perbincangan kita bersama narasumber kita yang lain. Bagaimana kemudian Bapak ini kan
dari PAM Tirta Karajai sudah berupaya memberikan pelayanan yang keren banget, luar biasa. Ditambah lagi dari PUPR juga sudah mentasbihkan bahwa kita akan terus melakukan banyak inovasi-inovasi dan juga tentu saja penataan-penataan untuk memperbaiki pendistribusian. Nah ini saya bilang tadi, kalau Pak Sandi katakan kualitas, kuantitas, kontinuitas. Tapi kan kami juga sebagai masyarakat harus mendapatkan jaminan kesehatan daripada air yang kami konsumsi. Bagaimana bentuk intervensi dari Dinas Kesehatan terkait itu, Bapak? Silakan. Ya. Terima kasih Bu Ika, Mbak Ika, dan pemirsa TV Peduli yang kami hormati. Terkait dengan apa yang mau dijelaskan ini, saya kembali dulu ke program Kota Sehat. Iya. Yang membawa kita hadir di Betul. sini. Mbak Ika, ini tatanan yang kedua, kita masuk di tatanan kedua, tatanan pemukiman dan fasilitas umum yang leading sektornya PUPR kemarin, dan salah satu penunjangnya itu adalah dari sektor air minum, yang kemudian memberikan dukungan yang sangat besar untuk penilaian Kota Sehat. Kemarin dengan dukungan yang maksimal sekali, kita mendapatkan 98% dari Untuk tatanan tatanan kedua. dua ini. Iya. Alhamdulillah dari sektor air minum sangat besar sekali ya. Perannya dalam memberikan dukungan fasilitas, ketersediaan dan kontinuitas dan kualitas yang kemarin yang di saat penilaian. Kemudian terkait dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, di Dinas Kesehatan sendiri ada program yang namanya pengelolaan air bersih dan air minum. Ini beberapa tahun berjalan ini kami melakukan MOU bersama dengan pihak PDAM Tirta Karajai untuk melakukan pengawasan pemeriksaan secara intens, khusus bakteriologis. Bakteriologis. Tahun berapa itu, Bapak? Hanya terputus 1 tahun kemarin ini karena Labkesda kemarin ini melakukan pembenahan, pindah tempat ya. Sehingga mungkin pihak PDM-nya melakukan kerjasama dengan BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Tapi proses pemeriksaan bakteriologi ini tahun berapa, Pak? Terakhir 2023 ya. Ketiga. Oh, 2020. Karena kami berbenah dulu, Labkesda berbenah dengan sarana prasarananya. Itu sebanyak 17 titik itu kemarin kita rutin periksa. Kemudian untuk membackup juga ini penyelenggaraan air minum di Kota Parepare, kami dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas, Sekretariat Puskesmas. Ada namanya program SKMRT. Program SKMRT. SKMRT. Iya, surveillance kesehatan air minum rumah tangga. Ini untuk memastikan bahwa output air yang berasal dari PDAM ini betul-betul maksimal dikonsumsi oleh masyarakat Kota Parepare, memiliki kualitas yang bagus. Itu 19 parameter, Bu. Kami periksa parameter lengkapnya itu, parameter kimia dan parameter bakteriologisnya kita periksa kembali. Kemudian untuk di sektor swasta sendiri kan di Parepare itu hampir 170 usaha air minum, depot air minum Kota Parepare. Itu kemarin Dan dari 170 ini pengawasan dari Dinas Kesehatan seperti apa, Pak? Kami di awal tahun kemarin, bulan April tahun ini, kami memfasilitasi lahirnya Asosiasi Depot Air Minum Kota Parepare, ASDAMIPA namanya, yang diketuai oleh Bapak Bastian Donci. Di bulan 4 kemarin kami melakukan pelatihan, memberikan pelatihan sebanyak 30 owner dari para pengelola Damio Kota Parepare. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan akan lahir yang namanya SLHS, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. Itu artinya semacam pengakuan dari pemerintah bahwa betul-betul depot air minum ini menyelenggarakan kualitas air minum yang betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Oke. Jadi memang luar biasa sekali sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita dari berbagai leading sektor untuk mengoptimalkan pelayanan air minum.
Nah ini saya penasaran Pak, pemeriksaan bakteriologi ini kan 2 tahun belakangan tidak bisa dilakukan Ibu Direktur ya, sehingga dipercayakan ke Balai Besar, BBL. BBL. Kapan Parepare bisa juga melakukannya kembali? Banyak pembenahan, butuh waktu berapa lama Pak? Ya, sementara tahun ini dilakukan pengadaan alkes, alat laboratorium kesehatan untuk pemenuhan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Kami harapkan nanti ini luar biasa ini anggarannya Mbak Ika. Kalau Parepare sanggup melakukan pemeriksaan ini maka tidak akan keluar lagi anggaran keluar dan PAD Parepare akan semakin bagus. Artinya bisa, iya. Karena pemeriksaan itu juga butuh budget. Butuh banyak, iya. Kalau per 19 parameternya itu, parameter lengkap air minum itu kalau di BBLK itu hampir 1,6 Per 1,6 juta 1,6 juta per satu sampel. Sampel. Satu sampel. Sedangkan kita Bayangkan bisa mengirimkan berapa sampel? kalau untuk konsumsi PDM sendiri itu sekitar 23 titik sampel mungkin. Dikali 1,6, kami harapkan juga bahwa Parepare dengan ketersediaan nanti sarana prasarananya bisa mengcover daerah sekitar, aja Taparang kalau bisa. Iya, jadi Kalau daerah-daerah itu, tetangga iya. juga mampirnya ke Parepare. Mampirnya ke Parepare Oh pasti. iya. Baru Sidra Pindrang, Enrekan dan yang terdekat itu kita harapkan larinya ke Parepare kalau betul-betul nanti ini kita punya sarana prasarana yang memadai untuk pemeriksaan itu. Tapi insya Allah tidak lama lagi Pak ya, karena Insya Allah. kelengkapannya alkesnya ini sementara Iya. benahi dan terus dilengkapi begitu. Iya. Nah ada yang ditambahkan Ibu sekalian barangkali juga mengcover pemaparan dari narasumber kita sebelumnya dan juga dari kesehatan. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang ini bisa turun ya dananya. Siap. Jadi PDM Parepare ini tidak jauh-jauh lagi ke Makassar untuk Iya, periksa uji Apalagi lab. 20 sampel dengan Iya. estimasi segitu ya. Iya. Main-main. Ya, mudah-mudahan jadi harapan PDM Parepare semoga bisa tercapai. Insya Allah. Kesehatan juga bisa menyediakan alat yang kami butuhkan Siap. dari PDM Parepare. Oke, baik. Pak, ada yang disampaikan kita efektifkan waktu Bapak kurang lebih 1 menit terakhir ini silakan. Ya, kami harapkan masyarakat Kota Parepare dengan semua SKPD terkait dengan masalah sanitasi dan air minum ini, kami harapkan tersedia pemenuhan air minumnya yang betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Iya, karena kita tahu bahwa air minum adalah salah satu sumber kehidupan yang kita butuhkan, kebutuhan hidup yang betul-betul artinya pemenuhan untuk hajat hidup orang banyak itu harus terpenuhi dengan baik, terutama kualitasnya, kuantitas dan ketersediaannya. Iya. Betul, kualitas ketersediaan dan kontinuitasnya, Kontinuitas. keberlanjutan. Keberlanjutannya. Betul. Silakan Ibu, Direktur ada yang disampaikan, silakan. Ya, semoga pelanggan Pamtirta Karajae bisa menerima jaringan air yang kami distribusikan tanpa keluhan ke depannya. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan bagaimanalah pelayanan Pamtirta Karajae ke depannya agar air yang diterima bisa layak untuk dikonsumsi, berkualitas sesuai dengan aturan kesehatan. Oke, baik. Yang pasti di sini bahwa kita selaku masyarakat kita terus mengawal proses ini, komitmen ini, karena ketersediaan air minum sebenarnya bukan hanya persoalan teknis kalau kita tadi berbicara ya, tapi cermin kematangan sebuah kota sebenarnya dalam menghargai warganya, kemudian sendi-sendi kehidupan yang seperti disampaikan Bapak dari Kesehatan bahwa ini bersentuhan langsung dengan hak hidup orang banyak mendapatkan air yang berkualitas, memiliki kuantitas yang cukup, kemudian juga ketersediaannya juga yang mumpuni gitu, ditambah juga kontinuitasnya seperti itu, keberlanjutan jangka panjang yang pasti komitmen kuat disampaikan oleh Dinas Kesehatan, kemudian Pamtirta Karajae, Ibu Direktur dan juga dari PUPR tadi bahwa semuanya berani untuk bertransformasi. Nah, salah satunya tadi adanya laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologi seperti itu dan mudah-mudahan bisa hadir di Kota Parepare seperti itu Bapak ya. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Yusri sudah hadir. Terima kasih Ibu Direktur. Sehat-sehat selalu. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat bekerja. Saya Ika Merdekasari mewakili teman-teman kru bertugas mengucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.